Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, coba kita kita baca berita yang menarik ini, yaitu soal Mahfud MD ya. Mahfud _2 koalisi pro Anies harus kompak biar nggak dijegal internal sendiri. Kata Mahfud, nggak ada pemerintah ingin menjegal itu, maka jagain sendiri. Bener apa? Muldoko itu apa? Muldoko itu kepala staf presiden. Dan walaupun sudah kalah 16 kali tapi tetap saja ingin ngambil Partai Demokrat. Kalau itu konflik internal antara Johnny Allen, Marzuki Ali, is okay. Tapi begitu ada unsur Muldokonya, ya ini yang nggak benarnya. Itu soalnya ya. Jadi kalau konflik internal, is okay silahkan. Tapi kalau itu konflik eksternal, bayangkan ada orang luar pengen ngambil partai orang lain, wah ini kan kebangetan namanya. Bayangkan. Ya, seharusnya dia tidak mau. Kemudian coba kita lihat kita bacakan ya. Menko Polhukam Mahfud MD merespons kekhawatiran baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menepis kekhawatiran Anies. Tidak ada penjegalan, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini. Tidak ada penjegalan Anies, kata Mahfud di lapangan Pancasila ND NTT Kamis. Itu kan kata Mahfud. Itu kan kata Mahfud. Ya, tapi faktanya kan memang kelihatan ada upaya penjegalan itu kan orang bisa merasakan. Memang orang bodoh ya kan? Enggak juga. Ada upaya itu baik secara diam-diam maupun terang-terangan ya. Oke, nanti kita jelaskan. Mahfud menyebut tak ada upaya penjegalan dari pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies. Mahfud justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Oke, ini nasihat yang harus kita garis bawahi juga. Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang. Mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri, ujarnya. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal pemilu 2024. Jadi pengertian demi bangsa dan negara itu adalah demi sesuatu yang diinginkannya. Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran, kata Anies. Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya pemilu 2024. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat diperlakukan tidak fair, calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, ujar Anies. Kemudian potensi terjadinya kecurangan yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe imbuhnya. Jadi kita ini seperti orang bodoh saja ya. Diberikan statement-statement yang
Padahal kita sendiri sudah tahu kasat mata kita melihat itu. Oke, coba kita recall lagi ya beberapa hal yang harus kita ingatkan lagi kepada kekuasaan bahwa upaya cawe-cawe itu sudah mengarahkan pada pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Pertama, rekrutmen KPU. Rekrutmen KPU dan Bawaslu sudah terlihat ya, yang namanya tim independennya saja ketuanya orang presiden, KSP, deputi di kantor staf presiden, Jori Ardiantoro, bayangkan. Itu saja sudah terlihat. Lalu yang dijadikan tim sel itu ya orang-orang yang dekat dengan pemerintahan. Udah terlihat kan? Satu. Yang kedua, ketika KPU dan Bawaslu terpilih, terlihat KPU berupaya seperti menjalankan peran kekuasaan atau pesan kekuasaan untuk tidak meloloskan partai-partai tertentu termasuk partai umat. Bahkan untuk partai umat kasar sekali. Menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos. Padahal kalau kita lihat partai umat jauh lebih serius dibandingkan partai yang baru-baru juga, yang tiba-tiba nggak jelas dari mana tiba-tiba kok ada partai ini. Ya. Oke. Itu dua. Yang ketiga, ketika Bawaslu terlalu sibuk mengomentari Anies Baswedan, padahal Anies sendiri belum peserta pemilu. Begitu Ganjar nggak melanggar katanya. Memang keduanya nggak melanggar, tapi persoalannya tone-nya. Kenapa? Begitu Anies Baswedan datang ke masjid dan lain sebagainya, Bawaslu berteriak. Tapi begitu Ganjar tidak misalnya. 3 ya contoh. Contoh keempat misalnya, bagaimana sudah jelas-jelas melanggar kode etik DKPP-nya. Luar biasa bawa perempuan, selain dia perempuan yang tidak etis tentunya, tapi juga dia adalah ketua umum partai politik calon peserta pemilu. Ke hotel, ke tempat liburan sampai jam 5 subuh kalau tidak salah, nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, ya kan? Itu sudah keempat. Oke. Dan kemudian kelima, KPK ribut terus mengenai Formula E. Padahal dulu KPK kalau dia menetapkan orang sebagai tersangka nggak pernah ragu-ragu karena buktinya sudah solid. Buktinya tidak lagi direka-reka. Ini buktinya direka-reka, dipaksakan. 5. Kemudian berikutnya lagi ke-6. Partai Demokrat. Nasdem dulu. Nasdem mencalonkan Anies jadi masalah bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Itu kan menunjukkan kalau dia nggak suka. Ya. Padahal kan harusnya netral. Apa hubungannya pencalonan Nasdem dengan adanya menteri yang berasal dari Nasdem? Pencalonan Anies dengan menteri yang ada dari Nasdem? Nggak ada hubungannya. 7, ya tadi penjegalan yang dilakukan untuk diduga Partai Demokrat. Kenapa kita ribut-ribut sekarang ini? Agar belum lagi kemudian upaya untuk mengubah sistem pemilu dengan penundaan pemilu. Jadi sahabat era sekalian, indikasi-indikasi seperti itu besar sekali. Jadi saya tadi campurkan ya, antara ketidaknetralan dengan upaya pencegalan. Itu kan berkelindan jadi satu. Tidak netral itu karena dianggap ada musuh dalam tanda kutip. Tapi kalau sudah all president mean, semua adalah orang presiden, yang dia nggak perlu pusing lagi dengan cawe-cawe dan ke KPU atau ke Bawaslu atau ke panitia penghitungan suara. Ya sudah, siapapun yang menang terserah. Jadi kita jangan mudah menerima begitu saja statement ya. Pak Mahfud memang pandai, clever dia untuk membuat cleverly statement seperti itu. Tapi yang jelas ya orang juga tidak bodoh. Itu kan upaya penjegalan itu kasat mata.